Oke. Selamat siang Mbak Darah. Selamat siang Pak TH. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat ini, walaupun mendung. Alhamdulillah. Iya. Yang penting Sama? hati kita nggak mendung. Sama, ini mendung Wah, juga sama sih. Yang penting hati kita nggak mendung. Oke. alhamdulillah nggak Kalau mendung. kalau boleh tahu sedang sibuk apa nih Mbak Darah nih? Biasalah menyiapkan administrasi buat anak-anak di Untuk sekolah di pembelajaran? iya, Pembelajaran. betul. Keren. Mhm. Sip. Sampai detik mau pulang sekolah aja masih nyiapkan ya. Luar biasa. Iya. Tetap semangat pokoknya. Memang Iya. siswa itu butuh guru yang ini sosok penguat gitu loh. Iya, betul. Bukan sosok Anak pelemah. Ya, betul. Karena mereka kuat sekarang juga. Betul. Mereka butuh kuat. Ya, kita harus mhm, kuat dulu. Kita harus iya. kuat dulu di situ. Anak Oke. sekarang memang tidak cuma sekedar materi, Ya, Pak, tapi memang butuh betul. pendampingan kita, bener. Betul sekali. Setuju saya itu. Oke, Nah, cuma gini, Pripun. saya tuh apa ya? Memang semakin ke sini kan energi kita yang dipakai untuk ngurusi anak-anak itu jauh lebih besar. Ya. Nah, itu yang saat ini pengen tak obrolkan dengan jenengan. Iya. Sip. Saya tunggu nanti pokoknya ini. Oke, Mbak Darah, begini. Ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan coaching ya. Ya. Apakah Mbak Darah sudah siap? Nah, insya Allah siap. Oke, terima kasih. Untuk diketahui Mbak Darah bahwa coaching adalah proses untuk memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Itu ya Mbak ya? Ya. Apakah Mbak Darah siap untuk itu? Ya, insya Allah siap. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Selama proses coaching ini, saya akan mendukung, mendengarkan, dan bertanya. Saya juga berkomitmen akan hadir penuh untuk memperhatikan, menatap kamera sebagai tanda kehadiran penuh saya di forum ini. Apakah Mbak Darah berkenan? Ya, nggih Pak. Baik, coaching ini akan berlangsung kurang lebih nanti sekitar 10 menitan. Apakah Mbak Darah siap? Insya Allah ada waktu, 10 menitan ada waktu. Baik, kita mulai gitu ya Mbak ya? Oke. Ya. Di akhir sesi coaching ini nanti, apa tujuan yang ingin Anda capai Mbak Darah? Saya kepinginnya itu ada orang yang saya ajak sharing untuk memberikan penguatan kepada saya. Baik. Untuk apa yang saya tuju besok, karena saya punya beberapa plan. Tentu ada prioritasnya ya, ini prioritas 1 yang mau saya lakukan, dan saya butuh untuk penguatan, butuh teman sharing untuk itu. Oke, kira-kira bidang apa ini? Saya ambil kesehatan Pak. Oh, kesehatan. Ya. Oke. Memang kalau kita kuat harus sehat ya. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan teman harus sehat dulu. Kalau nggak sehat ya kita akan lemah gitu. Yang saya obrolkan tadi di awal, energi kita dibutuhkan banyak untuk anak-anak, terutama betul. itu. Ya, betul itu di situ. Harus kuatkan di situ itu. Semakin kita kuat, semakin kita sehat, anak-anak semakin kuat. Iya, betul. Oke, kalau dikalibrasi ya Mbak ya, di skala angka 1 sampai 10 sudah di posisi mana saat ini? Mungkin ada di kesehatan saya saat ini mungkin ada di angka masih 8 lah Cik. Cik 6 nggih, walaupun sedok tuwa ning Cik 6 lho maksudnya. Tua adalah kepastian, tapi awet muda adalah pilihan. Nah, gitu. Iya, seperti itu. Ya, mungkin dengan cara itu kita akan tetap optimis bahwa kita harus selalu sehat. Karena kita impian, boleh jiwa kita tua, tapi boleh raga kita tua, tapi jiwa kita harus selalu muda. Jiwa kita tetap muda, ya. Iya, betul. Karena kekuatan kita untuk memberikan kekuatan kepada anak-anak kita. Baik anak di rumah maupun anak di sekolah, itu yang paling penting. Oke, lanjut Mbak Darah. Apa tujuan yang lebih spesifik yang ingin Anda capai? Yang jelas saya pengen bugar. Itu dulu. Yang bugar itu dalam artian sehat ya. Saya tidak gampang capek. Saya masih bisa mengikuti ritme. Apalagi di sekolah saya itu panjang sekali ya sekolahannya. Dari depan saya paling belakang itu membutuhkan jarak yang panjang, naik turun tangga. Saya pengen sampai di titik itu bisa kemana-mana dengan nyaman. Jadi tidak gampang capek, tidak sidik lemes. Saya lebih ke situ tujuan saya melakukan ini. Mbak Darah, saya juga pernah ke tempat sekolah panjenengan ya. Memang betul ada dikatakan panjenengan,
luas dan lantainya lantai 2 ya Mbak, lantai 2 ya. Ya, betul. Di mana setiap pojok itu ada tangga naik ya, Betul. tangga naik dan Iya. turun, dan ya di titik mana yang panjenengan anggap apa ya, sisi yang kurang menyenangkan pada saat posisi di sekolah? Dalam artian tempat Begini, saya kebetulan kan ngajar di jurusan depan sendiri, terus kemudian ngajar di belakang. Nah, itu kan yang jelas itu butuh waktu panjang untuk mencapainya. Kalau saya posisi tidak bugar atau saya lemes atau saya tidak, kalau ini Pak, dalam olahraga endurance saya tidak bagus, saya akan sampai ke kelas berikutnya itu tentu terlambat, atau minimal saya mampir ke kantor itu juga akan semakin lama. Itu yang saya rasakan mulai saat ini, kok mulai terasa untuk berjalan itu, kok beda ya dengan dulu ya, gampang ngos-ngosan gitu. Iya. Terus sejauh mana itu mempengaruhi suasana di kelas sama panjenengan? Yang jelas terlambat. Jelas terlambat. Itu. Ya ngos-ngosan. Sampai kelas tuh kayak belum siap untuk memulai suatu kelas, saya harus duduk dulu sebentar untuk sedikit cooling down baru kemudian memulai pembelajaran. Karena di matematika saya otomatis full di depan papan, kebanyakan anak depan papan, sehingga itu membutuhkan lumayan banyak energi. Energi ya. Jadi energi sudah terkuras pada saat panjenengan masuk di kelas juga kita terkuras pada saat menjelaskan paparan di depan kelas. Iya. Oke, Mbak. Terus kemudian apa tujuan yang Anda tadi bisa diukur? Bisa dijelaskan? Kalau terukur secara angka mungkin tidak, tapi secara kualitatif saya bisa bisa mengatakan bahwa saya ingin ada titik pada saat saya sampai di kelas itu tidak ngos-ngosan. Itu aja yang simple. Kalau secara kuantitatif mungkin tidak bisa diukur ya, tapi sampai di kelas saya tidak perlu ngos-ngosan. Jadi masuk kelas itu sudah dalam keadaan ready untuk menyapa anak-anak, langsung menanyakan kabar mereka dan sebagainya. Bukan kok harus duduk dulu sebentar beberapa menit baru kemudian memulai dengan pura-pura mengisi jurnal gitu loh. Ya, itu kan sebenarnya mengulur waktu ngos-ngosan. Jadi simple sebenarnya. Saya pingin sampai di kelas tidak ngos-ngosan. Itu terlihat di depan siswa itu kita fresh gitu ya. Ya, langsung fit. Ya. Oke, karena begini Mbak, betul ya, saya juga sepaham dengan itu, bahwa tampilan kita di kelas itu juga akan menentukan keberlangsungan di kelas. Betul. Kalau kita tampil fresh, anak-anak akan lebih fresh. Kalau kita tampil sudah ngos-ngosan, anak-anak akan bertanya-tanya, ini apa sih? Nah, orang nyaman gitu ya melihatnya. Ya betul. Jadi kekuatan kita tadi itu, kita bicara di awal tadi, kekuatan kita adalah ya bisa menguatkan siswa di kelas dan pembelajaran saat itu di situ. Berarti ini apa yang diukur itu tadi apa yang hanya dilihat ya, bukan dengan angka. Betul. Bukan ya. Oke. Baik. Saya makin menyadari itu Mbak. Oke. Kemudian apa tujuan Anda realistis? Bisa dijelaskan? Itu tadi saya untuk memperbaiki performa di depan anak-anak. Jadi pada saat saya bisa datang dengan sudah siap, itu berarti saya siap melayani anak-anak tanpa harus berjeda atau minimal begitu masuk itu bisa menguasai kelas dengan lebih baik. Bukan menguasai diri dulu, tapi menguasai anak-anak langsung gitu loh di depan kelas. Itu tujuan saya itu. Oke, kemudian ini hanya misal terjadi. Jika pada saat ada kondisi jenengan ngos-ngosan di depan kelas, bagaimana panjenengan menampilkan perform yang seolah-olah tidak ngos-ngosan, padahal panjenengan ngos-ngosan, agar nanti suasana kelas juga kondusif di awal. Ya itu, kalau saya duduk sambil menyapa biasa, kemudian duduk sambil buka jurnal. Sambil pura-pura itu sambil sebenarnya mengatur diri sendiri untuk lebih tenang, kemudian baru bisa memulai misalnya bertanya hari ini siapa yang nggak masuk, itu kan sudah tidak terlalu banyak energi ya. Tapi kalau saya langsung masuk kelas bisa langsung itu jeda. Jadi, saya butuh jeda itu. Apa ya? Ini unik ya, ini kayak terselubung gitu. Padahal itu adalah suatu jeda. Betul. Jeda saya untuk bernafas dulu. Betul. Oke. Perlu berapa lama seperti itu? Ya nggak lama sih. 3-5 menit nggak sampai itu udah selesai. Cuma itu yang mulai saya rasakan mengganggu Pak. Makanya saya pengen kegiatan ini, coaching ini tuh karena kok saya mulai terganggu ya dengan saya harus duduk dulu, kemudian membuat aktivitas kecil yang entah menggersih meja atau meja berantakan atau negur anak-anak, loh lantainya kotor, ayo siapa yang membersih itu jadi sebuah alasan terselubung saya untuk istirahat. Ya.
Itu. Oke. Terus kemudian terselubung itu apakah nanti terus-terusan juga akan dilakukan? Nanti lama-lama nanti siswa juga akan tahu. Oh Seperti iya, itu. justru itulah makanya saya pingin Hmm. menaikkan endurance saya Hmm. dalam hal ini itu bagaimana saya bisa meningkatkan atau minimal tidak menambah durasi kecapean saya di kelas itu tadi. Jadi Oke. jangan sampai saya kok saya tambah lama ya istirahat saya di kelas gitu, atau terselubung saya kok semakin lama ya. Itu tujuannya kan pengennya jangan sampai menambah, atau kalau bisa semakin fit kesininya Ya. gitu. Karena Oke. usia kita kan semakin tua, jelas tidak Betul. mungkin berkurang. Oke, paham saya Mbak. Kemudian Mbak, apa tujuan Anda sesuai? Bisa dijelaskan? Gimana? Maaf. Apa tujuan Mbak Dara sesuai? Tujuannya sesuai dengan apa yang tadi inginkan panjenengan. Tujuannya sesuai. Iya, yang jelas. Saya ingin sudah selaras antara tujuan saya dengan ini, sudah selaras bahwa itu tadi dengan usia semakin bertambah, saya ternyata semakin ini, dan saya ingin membutuhkan apa namanya? Saya punya target bahwa jangan sampai nambah. Itu loh. Terus ini kan panjenengan sudah memahami ya apa kelemahan panjenengan di kesehatan, Ya. makin capek dan sebagainya. Anda bisa memberikan suatu ini semacam apa ya, kira-kira panjenengan apa yang harus panjenengan lakukan sebagai pribadi panjenengan untuk menghindari hal tadi itu? Mungkin karena saya kurang olahraga. Oke. Saya Berarti tidak rutin olahraga ya. Jadi olahraganya kalau eling sama jadi bukan kalau paksaan ya. Betul. Atau kalau enggak pas longgar aja. Jadi bukan melonggarkan waktu untuk olahraga, tapi saya menunggu waktu longgar untuk olahraga. Jadi memang kadang-kadang jadi masalah buat saya, dan saya merasa itu memang salah satu bagian bahwa saya kurang olahraga gitu. Terus kira-kira olahraga panjenengan yang cocok apa yang sudah panjenengan lakukan biasanya? Kalau di saya, karena saya pernah ada cedera di kaki, ya paling aman renang atau saya sepeda statis. Oke, dari dua olahraga itu terakhir yang jenengan lakukan yang mana? Renang, tetapi saya itu jeleknya kalau renang itu saya harus membutuhkan waktu khusus. Kalau yang sepeda statis kan ada ya, sewaktu-waktu sebenarnya bisa digunakan, cuma itu tadi sayanya aja yang belum untuk acek gitu ya kadang-kadang. Oke, berarti kalau seperti itu panjenengan nek renang kan harus pergi ke kolam renang. Betul. Nah, tapi kalau yang statis kan di rumah ada. Nah, di rumah ada, yang paling gampang dilakukan yang mana, Mbak? Kalau menurut saya paling gampang ya yang di rumah, yang jelas tersedia di rumah. Saya sewaktu-waktu bisa melakukannya. Ya. Oke, kira-kira jangan kan tahu kesibukan kita kan sampai dari pagi sampai sore. Ya. Nah, kira-kira waktu yang panjenengan bisa slow atau longgar melakukan itu, karena kalau nggak dipaksakan nggak mungkin akan melakukan itu. Nah, dari waktu longgar, anggaplah dari waktu habis maghrib ya, longgar kita kan habis maghrib sampai malam. Nah, dari itu kira-kira jam-jam berapa yang bisa panjenengan lakukan? Kalau saya itu malah cenderung ke pagi, Pak. Karena kalau sore, ya, kalau sore itu gini, orang itu kalau habis olahraga kan ada waktu 2 jam untuk on ya. Nah, pada saat saya butuh istirahat malah saya on. Nah, itu saya nggak bisa tidur nanti. Jadi kemungkinan paling enak buat saya memang di pagi hari. Jadi misalnya habis subuh lah, apa 15 menit atau berapa sebenarnya cukup sih. Bisa 15 sampai 20 menit cukup, tapi kalau setiap hari ya minimal seminggu 3 kali lah. Ini tadi kadang-kadang itu tadi. Kalau pas ngerasa ngos-ngosan baru jadi olahraga ya gitu. Tapi pada saat pagi kadang-kadang wah, ini gawean ngomah kok rantek-entek gitu. Kadang kita tuh merasa mau melakukan kalau kita sudah terpojok. Terpojok itu kita melakukan maksudnya. Ibarat gini, Mbak. Ibarat kita kita hanyut di sungai, ada rumput, yang tahu rumput itu pegangan tetap dipegangin, nah, seperti itu. Nah, oke, dengan berarti tadi sudah olahraga yang statis ya di rumah dilakukan. Iya, bisa. Pagi. Oke, good idea, Mbak, bisa. Yang penting jenengan bisa melakukan, tidak hanya tataran teoritis, tapi jenengan bisa melakukan di waktu yang jenengan slow. Memang kalau nggak dipaksakan, nanti lama akan malas. Akhirnya apa? Ya. Kembali lagi seperti awal. Dulu pernah acek sebenarnya, pernah acek, tapi terus karena anggar laris dino ya itu turun lagi lah semangatnya.
ingatlah saat kita sakit, tinggallah saat kita sulit. Lagunya Wali itu loh. Iya, betul. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita baru tobat, kalau kita baru kena musibah dan sebagainya. Musibah, Nah, betul. ya seperti itu. Oke, good Mbak. Selain itu apa? Olahraga. Oke, selain itu Mungkin ini, saya mulai harus ajek di minum air putihnya lebih ajek. Karena kadang-kadang oke. ki sok ya itu tadi kita Minum air putih sok ya. kelalen, sok nganggo itu tah godaan minum yang lain gitu kan masih ada. Ya. Cuma memang selama ini saya sudah 3-4 tahun ini sudah mengurangi gula luar biasa banyaknya. Jadi untuk minum minuman putih sebenarnya tidak masalah. Cuma kadang itu ada kalanya saya sehari bisa sampai 2 liter, ada kalanya kok ya sok-sok loh kok aku ratakan kuwi tak eling-eling kok saya cuma sekian gelas ya. Itu mungkin yang membuat saya juga nggak fit. Terus cara panjenengan bisa mengontrol bahwa itu 2 liter dan sebagainya dengan cara apa? Sebenarnya paling mudah kalau kita, tapi nggak go green sebenarnya, pakai botol. Yang paling enak kalau kita beli di sekolahan, kalau botol pribadi itu go green, Pak. Lagi kadang-kadang beli di koperasi yang 1,5 liter itu kan otomatis. Nah, kadang-kadang Ya. tapi paling simple itu sebenarnya. Yang kalau kita membawa dari rumah juga repot karena jarak jauh jelas. Ya, betul. Yang jelas Mbak, jenengan bisa terukur ya. Jadi minum air putih, kita oke lah minum air putih, tapi hanya setengah gelas. Nah, kan betul. Ya. Maksimal juga toh. Betul, nah, betul, memang targetnya memang per hari itu 2 liter. 2 liter, iya. 8 gelas ya. 8 gelas. Kalau bisa panjenengan bisa apa tadi? Ada kontrol tadi ya. Tadi bagus sudah bawa. Paling enak apa, itu. Itu udah ide yang bagus Mbak, seperti itu dari panjenengan bahwa membawa sesuatu yang bisa untuk kita ngontrol. Kalau kita habis 1,5 liter, berarti aku 1,5 liter dong. Tinggal minimal nanti di rumah kan mesti cukup itu loh. Ya. Good, itu oke. Sudah ada 2 di saya catatan. 3 apa Mbak? Apa ya? Mungkin ke pola makan. Ya, kira-kira pola makannya bagaimana ini? Nah, ini saya memang penganut tidak dulu saya memang makan 3 kali sehari, kemudian berat badan saya bisa naik luar biasa karena apa ya, kecenderungan saya tidak bisa ngontrol karbo. Nah, terus saya bisa agak sedikit mengerem itu pada saat saya bisa mengurangi karbo. Dengan cara waktu itu mengurangi karbo terus kemudian mengurangi jam makan saya, memang pakai model intermediate fasting gitu loh. Jadi nah, kesalahan saya itu ada pada tidak ajeknya saya membuka jamnya itu. Harusnya kan intermediate fasting itu misalnya saya buka jam 11 sampai jam 3 sore ya, itu harus ajek. Saya belum bisa seperti itu. Gitu. Karena yang saya lakukan ya harusnya ini kendala saya dulu. Kendala saya ada pada saat jam mengajar. Yang harusnya saya bisa berbuka pada saat jam, bahasanya berbuka ya jam 11 itu, tapi saya mungkin ngajar sehingga jam saya bisa mundur, atau kadang-kadang akhirnya kayaknya jam semua aku mungkin iso ini deh maju. Itu yang saya belum bisa apa ya, konsisten untuk menerapkan membuka jam makan saya di jam-jam tertentu itu. Oke. Berarti jadi memang kalau kurang seperti ini yang harus dilakukan oleh Mbak Dara. Ya mengatur bukaan jam saya. Ya. Oke, ada lagi Mbak? Ada 3 catatan sepertinya saya. Itu sudah cukup berat itu. Oke, luar biasa. Panjenengan bisa bisa mengetahui apa yang harus dilakukan ya. Yang pertama tadi adalah olahraga ya Mbak ya. Ya, olahraga dengan statis di rumah dilakukan pada saat pagi. Yang udah tadi kita minum air putih ya. Ini saya hanya mereview apa yang dengan tadi bicarakan. Kemudian yang ketiga adalah mengatur pola makan. Ya. Oke. Cukup itu 3? Ya itu kayaknya sudah kalau untuk kesehatan itu utama deh kayaknya. Sudah. Baik. Sudah kayaknya cukup menurut saya. Oke, baik. Ini sudah di akhir coaching Mbak. Pertanyaan terakhir ini Mbak. Apa tujuan yang Anda butuh itu butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya Mbak? Sebenarnya kalau saya mau konsisten mungkin
dalam waktu 30 hari, 40 hari saya sudah bisa ke arah fit sebenarnya. Karena 40 biasanya hari. kalau 30 hari sampai 40 hari itu cukup kayaknya untuk mengubah kesehatan dalam segi yang ringan ya, artinya hanya mengurangi ngos-ngosan saya harusnya sudah dapat. Karena biasanya siklus dalam seperti itu 40 harian biasanya, 30 sampai 40 hari. Tadi kenapa harus 40, enggak 30 atau 20 atau sebagainya? Saya beberapa ini kadang-kadang membaca ini ya, membuat orang teratur itu biasanya ada di antara 30 sampai 40 hari. Kalau itu sudah terlampaui, itu biasanya akan lebih mudah mencapai bulan berikutnya. Itu patokan saya itu. Oke, luar biasa Mbak Darah. Saya sebagai coach juga ikut senang ya, panjenengan sudah membuat suatu solusi dari Anda sendiri tentang bagaimana menjaga kesehatan dengan tadi ya tiga solusi dari panjenengan. Dan Mbak Darah, saya optimis panjenengan bisa melalui itu karena panjenengan sudah pernah melakukan, hanya saja kurang konsisten. Iya, pernah melakukan. Ya, makanya setidaknya orang yang pernah melakukan paling tidak dia pernah berhasil. Oh iya. Tinggal konsistensi panjenengan yang diuji. Tinggal panjenengan bisa atau tidak. Oke, tapi saya sebagai coach optimis panjenengan bisa melakukan itu dengan baik. 40 hari. Ya, insya Allah. Ya. Oke, terima kasih. Saya ikut senang dengan itu. Terima kasih sudah hadir penuh di coach ini. Saya sebagai coach juga minta maaf jika ada sesuatu yang belum memuaskan Mbak Darah. Itu tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Mbak Darah.